Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Maulida di sini akan membahas tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Kenapa sih kita perlu belajar tentang perkembangan anak? Jawabannya adalah karena kita sebagai guru pasti akan bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang berbeda-beda setiap tahunnya, dan juga untuk memahami cara yang tepat untuk mendidik anak-anak sesuai tingkatan usianya. Nah, perkembangan itu apa? Jadi, perkembangan adalah pola perubahan biologis, kognitif, sosial, emosional yang dimulai sejak pembuahan dan berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Masa perkembangan manusia itu ada 5, yaitu pertama masa bayi, kedua masa anak-anak awal, ketiga masa pertengahan dan akhir anak-anak, keempat masa remaja, dan terakhir masa dewasa. Selanjutnya masalah-masalah perkembangan. Yang pertama, natur dan nurtur. Natur adalah perkembangan yang didasarkan pada warisan genetik atau keturunan, dan nurtur adalah perkembangan yang didasarkan pada pengalaman atau pengaruh lingkungan. Yang kedua, kontinuitas dan diskontinuitas, yaitu perkembangan bertahap dan perkembangan yang secara tiba-tiba. Yang ketiga, pengalaman awal dan kemudian, yaitu pola asuh awal pada bayi memengaruhi perkembangannya. Menurut teori Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui proses skema, asimilasi dan akomodasi, organisasi, serta ekuilibrasi. Jadi teori Piaget ini ibarat kita mencatat materi dari dosen. Dengan skema itu buku catatan, lalu asimilasi itu sebagai informasi atau materi. Misalnya materi A yang dijelaskan oleh dosen 1. Lalu kita catat di dalam buku catatan ini, misalnya di halaman sini. Lalu akomodasi. Ternyata dosen 2 mengatakan hal yang sebaliknya mengenai materi A. Catat lagi di halaman yang berbeda. Lalu organisasi. Organisasi ini menyusun atau mengelompokkan penjelasan dari materi dosen 1 itu ditulis di halaman 1 misalnya. Dosen 2 penjelasannya ditulis di halaman 2. Lalu ekuilibrasi. Ekuilibrasi itu ketika kita mencari tahu hubungan dari kedua penjelasan dosen tersebut. Sedangkan dalam teori Vygotsky, perkembangan kognitif anak terjadi melalui proses zona perkembangan proksimal, scaffolding, serta bahasa dan pikiran. Jadi, zona perkembangan proksimal ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak itu sendiri dan apa yang anak-anak tidak bisa lakukan sendiri dan butuh bantuan dari orang lain seperti guru atau orang tuanya. Terus scaffolding. Scaffolding ini adalah bantuan yang diberikan oleh orang lain tersebut kepada anak-anak. Terus bahasa dan pikiran. Ini ibarat perantaranya gitu. Lalu bagaimana dengan perkembangan bahasa? Pada dasarnya anak-anak mengenal bahasa karena manusia diciptakan memiliki kemampuan untuk berbahasa dan dikembangkan melalui pengalaman mereka. Umumnya manusia belajar tentang bahasa itu melalui apa yang sering mereka dengar di sekitar mereka. Sehingga kemampuan berbahasa itu berkembang seiring berkembangnya pemahaman mereka tentang hal-hal di sekitar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.